Nyonya Murni, silakan duduk. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya, ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri. Suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang berdasarkan pengetahuan Nyonya. Apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya merupakan seseorang yang dapat dipercaya? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Yang di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, apakah Nyonya sangat cinta kepada saudara Anwar? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dibandingkan saudara Anwar, Nyonya tolak. Berapa lama Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya sudah membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki-laki lain saingannya. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu prasangka saudara yang ada di sini. Saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara sekian dulu ya mulia. Saudara pembela silahkan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya merasa hancur. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya hampir memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Tuhan melindungi saya. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya yang mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya. Dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau Tuhan baca di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka, duka, kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digunakan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Dia mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidaklah penting. Penting atau tidak penting, itu adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silahkan. Katakanlah yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaranlah yang bisa menyelamatkan saya. Kata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Majelis yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka.
Baik, silahkan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuju menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit, tapi prajurit itu terbunuh. Surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, sehingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu, Kakanda kini ingin berbicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat kakak. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga akan bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak pada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang, dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat.